Selamat malam pemirsa. Dari sudut istana ini saya mencatat beberapa kali Presiden Jokowi mengatakan Republik tidak dibangun atas dasar suku, agama, ras, dan antar golongan. Republik dibangun untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Semua harus hidup damai dan tentram dan bahagia. Oleh sebab itu, radikalisme juga intoleransi seharusnya tidak tumbuh di negeri ini. Kenyataannya, praktek radikalisme itu, terorisme masih terjadi di Republik Indonesia. Tugas berat untuk menekan radikalisme itu ada di pundak Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Beliau bertanggung jawab untuk membuat kita semuanya tentram dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itulah kehidupan sebagai praksis bahwa berpolitik adalah dalam rangka bernegara dan bernegara adalah untuk ketentraman dan kesejahteraan rakyat. Para pemirsa, dari sudut istana, Herdina dan Bung Kusnanto, silahkan. Ya baik, terima kasih Cak Kardi. Demikian tadi Soekardi Rinakit, tim komunikasi Presiden yang telah mengawali acara kita malam hari ini dengan tirai acara. Dan selamat malam pemirsa TVRI dan juga Bapak Ibu hadirin di studio. Senang sekali malam hari ini kembali saya Herdina Suherdi menjumpai Anda di sudut istana. Kami menghadirkan perbincangan bersama dengan para narasumber, yakni mereka yang menyampaikan pesan dari istana. Namun tidak hanya itu, kami juga mengangkat cerita-cerita menarik, kisah-kisah menarik dari balik belusukan Presiden Jokowi. Dan sudut istana malam hari ini mengangkat tema merajut kerukunan. Bicara kerukunan, sepertinya ini hal yang sering kita ucapkan, tapi mungkin pada penerapannya juga tidak mudah. Banyak kendala dan banyak tantangan, dan ini salah satunya menjadi tugas dari Kementerian Agama. Tapi data berbicara ataupun survei menunjukkan, ini adalah survei yang dilakukan oleh Balitbang Kementerian Agama, bahwa survei nasional kerukunan umat beragama di tahun 2015 angkanya 75,36 dengan kategori kerukunan tinggi. Artinya selama 1 tahun pemerintahan Jokowi JK terjadi peningkatan indeks kerukunan umat beragama. Kita akan berbincang lebih jauh mengenai tema ini bersama dengan narasumber kami yang pertama malam hari ini. Langsung saja saya undang Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Selamat malam Pak. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Sehat ya Pak ya? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah hadir di sudut Baik, istana. terima kasih. Pak, jadi ada indeks kerukunan umat beragama sepanjang tahun 2015 ini mengalami peningkatan. Itu artinya membaik ya Pak ya? Dan bisa dijelaskan lebih jauh Pak, ini kita ada datanya di sini. Iya, jadi kami Balitbang, sebuah institusi yang ada di Kementerian Agama, melakukan survei di tahun 2012 dan 2015. Jadi yang 2012 itu khusus terkait dengan harmonitas kehidupan masyarakat kita, dan yang 2015 kemarin itu terkait dengan kerukunan hidup antar umat beragama. Dan dari rentang 1 sampai 100 angkanya untuk kerukunan itu ada pada 75,36. Itu artinya kerukunannya itu masuk kategori tinggi. Baik, gitu. Nanti kita akan bicara lebih jauh, lebih detail lagi Pak. Tapi saya tidak sendiri. Malam hari ini saya juga bersama dengan Dr. Kusnanto Anggoro. Mas Kusnanto. Ya. Selamat malam Mas Kusnanto. Wah, malam hari ini segar sekali ya. Untuk kita akan bicara soal merajut kerukunan nih Mas Kusnanto. Tadi ada data yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama, surveinya. Ada tanggapan mungkin Mas? Ya, saya kira suatu perkembangan yang menarik, terutama dalam 1 atau 1,5 tahun terakhir. Tapi dari data yang tadi disampaikan bahwa tingkat kerukunan kita mencapai 75,36 pada tahun 2015, memang banyak hal yang kita bisa diskusikan Pak Menteri. Pertama mungkin terkait dengan, kalau tidak salah masih adalah 10 provinsi di Indonesia yang datanya berada di bawah rata-rata 75,36 sampai 60-an. Itu pertama. Dan yang kedua mungkin juga kita bisa bicarakan bahwa terlepas dari sukses story dalam 1,5 tahun terakhir, tapi sesungguhnya kalau kita lihat atau kita bandingkan dengan beberapa negara, katakanlah effectiveness atau efektivitas pemerintah dalam mengolah
isu-isu terkait dengan kerukunan di Indonesia itu masih lebih rendah dibanding dengan di jadi masih ada PR masih ya. ada PR. Baik, mungkin saya kira. Kita ajak dulu Pak Menteri untuk duduk terlebih dahulu. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Semoga Pak. Pak, jadi tadi sebelum nanti kita membahas lebih jauh, masih ada tantangan ataupun PR yang harus dilakukan lagi oleh pemerintah. Tadi masih ada 10 ternyata yang angkanya di bawah 10 provinsi ya, yang angkanya di bawah 75,36 tadi. Yang pertama sebetulnya mungkin kita ingin tahu apa sih Pak yang mempengaruhi indeks kerukunan umat beragama atau indikatornya apa saja? Ya, tentu indikatornya kompleks, tapi setidaknya ada beberapa yang menonjol. Pertama adalah bagaimanapun juga Indonesia dikenal sebagai bangsa dan masyarakat yang religius, sebuah bangsa yang meletakkan nilai-nilai agama dalam posisi yang begitu sentral dalam ikut menata kehidupan bersama di tengah-tengah kemajemukan kita. Semua etnis, semua suku bangsa, dimanapun mereka tinggal di wilayah geografis kita yang begini luasnya, semua kita sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Itulah kenapa kita dikenal masyarakat religius. Nah, karenanya indeks kerukunan itu sangat tergantung dari seberapa baik pemahaman kualitas keberagamaan masyarakat Indonesia dalam memahami esensi atau substansi agama yang hakikatnya memanusiakan manusia itu. Bukan agama dijadikan faktor yang sebaliknya, yang lalu kemudian menimbulkan sengketa lalu kemudian mendegradasi harkat dan martabat manusia. Dan jadi itu yang pertama. saat ini masyarakat Indonesia sudah sampai pada tahap yang mana Pak Menteri? Secara Apakah umum, sudah memahami dengan baik? Ya, secara umum kalau melihat potret nasional secara umum dengan heterogenitas, dengan kemajemukan yang luar biasa, maka sebenarnya kita bersyukur karena kita punya local wisdom, kearifan lokal yang hidup sejak ratusan tahun yang lalu, yang itu sebagai modal dasar bagaimana kerukunan ini tetap bisa terjaga dan terpelihara. Lalu juga kita punya kesadaran bahwa keindonesiaan ini harus senantiasa dirawat, karena bagaimanapun juga agama itu bisa terimplementasi nilai-nilainya dengan baik dengan syarat ketika wilayah tanah air ini dalam kondisi aman. Itu karenanya tadi itu semua kita punya kesadaran yang tinggi bagaimana agar kehidupan atau khususnya keamanan, stabilitas nasional ini harus tetap terjaga agar implementasi nilai-nilai agama ini bisa dengan baik. Jadi sebenarnya ada dua hal yang menarik terkait misalnya katakanlah stabilitas nasional, karena di situ kan melibatkan pemerintah. Betul. Katakanlah bagaimana pemerintah akan mengatur tentang segala sesuatu terkait dengan katakanlah kerukunan beragama. Nah, di Indonesia yang tadi sempat saya singgung pada bagian akhir waktu di depan tadi, itu menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya dari segi pemerintahnya tidak cukup efektif kalau dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN yang lain. Jadi kan ada dua indeks ya. Satu kalau yang di Pew Center itu yang namanya adalah Social Hostility Index. Yang lain lagi adalah Government Regulations Index. Nah, kita itu hanya lebih baik dibanding dengan Thailand dan Filipina. Sedangkan dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yang lain, kita kurang efektif. Jadi saya kira itu juga ada satu faktor. Ya, memang kita perlu akui itu. Itulah kenapa kami di Kementerian Agama mencoba mengupayakan menyempurnakan misalnya dari sisi regulasi tadi itu. Bagaimana kearifan lokal ini, bagaimana kesadaran ini terus ditumbuh kembangkan, tapi juga di tengah-tengah kemajemukan yang begini besarnya perlu ada kesamaan cara pandang, kesamaan persepsi terkait dengan prinsip-prinsip dasar kehidupan beragama, sekali lagi di tengah-tengah kemajemukan, sehingga adanya regulasi yang disepakati bersama yang menjadi kesepakatan bersama dalam menata kehidupan di tengah-tengah keragaman ini bisa memandu kita. Pak Menteri, selain masalah regulasi tadi disebutkan bahwa sebetulnya kita masyarakat Indonesia ini sudah menyadari bahwa kita ini beragam, kemudian kita ini juga masyarakat yang religius. Tapi ternyata juga beberapa waktu lalu kita masih menemui misalnya ada masalah-masalah intoleransi. Apa sih Pak sebetulnya masalah-masalah utama yang terkait dengan kerukunan ini? Ya, tentu hal-hal bagaimanapun juga pemahaman keagamaan harus senantiasa terus ditingkatkan. Lalu juga kesadaran bahwa Indonesia ini hakikatnya adalah majemuk. Jadi keberagaman itu adalah sesuatu yang given, yang
dalam bahasa Islam itu sunnatullah begitu ya, yang memang begitulah Tuhan menghendakinya, itu harus lebih ditumbuh kembangkan kesadarannya. Tapi juga perlu diingat bahwa dalam masyarakat yang religius, dalam konteks Indonesia, seringkali ancaman kerukunan itu datang justru bukan dari persoalan agama. Jadi apalagi sekarang ini kan sudah pemilihan langsung, Mas Anggoro tahu persis. Jadi masalah politik, masalah ekonomi, masalah hukum, masalah sosial itu seringkali kemudian menggunakan agama menjadi alas atau landasan atau alat untuk mengagregasi kepentingan pragmatisnya, atau menjadi faktor alat untuk mobilisasi dalam rangka kepentingan-kepentingan yang ingin diperjuangkan. Jadi, nah ini juga kita perlu, oleh karenanya saya ingin mengatakan bahwa ini persoalannya kompleks, tidak hanya terkait dengan pemahaman keagamaan, meskipun itu juga bagian yang signifikan ikut mempengaruhi, tapi berbicara kerukunan itu juga tidak bisa dilepaskan dari kehidupan politik, kehidupan ekonomi, bagaimana penegakan hukum, kehidupan sosial, kemudian disparitas sosial dan lain sebagainya. Masalah itu mengatasnamakan Betul, agama bisa dijadikan alat untuk, lalu kemudian yang muncul di permukaan seakan-akan ini konflik agama. Padahal ini konflik pilkada misalnya. Tapi kan ada banyak sisi itu Pak Menteri. Di satu sisi itu kan menunjukkan bahwa tidak semua persoalan yang muncul sebagai isu agama itu bisa diselesaikan oleh Menteri Agama. Betul. Tapi di sisi lain sebagai Menteri Agama kan tentu mempunyai tanggung jawab spesifik dalam bidang karena indeksnya ternyata menunjukkan bahwa angkanya pun juga meningkat. Dan kalau kita lihat soal kerukunan misalnya, kerukunan itu apapun juga kan merupakan sesuatu yang interaktif. Betul. Tidak bisa hanya dan beberapa program katakanlah di dalam Renstra Kementerian Agama itu sebagian besar kan peningkatan kesadaran yang sifatnya lebih internal sifatnya. Jadi itu boleh-boleh saja saya kira. Cuma saya melihat bahwa saya kira ada komplikasi lain. Bagaimana menyadari bahwa agama yang sendiri harus dilakukan dengan baik adalah satu hal. Tapi menyadari bahwa agama yang dilakukan atau dimiliki orang lain adalah merupakan sesuatu yang lain lagi, dan itu juga adalah lain. Dan dalam hal ini saya sependapat dengan Pak Menteri. Saya kira Pak Menteri termasuk seorang yang progresif, terutama ketika menafsirkan toleransi. Satu di antaranya adalah bahwa seorang yang berpuasa harus toleran terhadap mereka yang berpuasa. Saya kira ini satu pendapat. Saya kira mungkin yang pertama ya di antara 22 Menteri Agama yang kita miliki selama ini. Ada banyak yang lebih hebat. Officially. Pak Menteri, tapi mungkin bisa dijabarkan. Iya, tapi mungkin bisa dijabarkan Pak, apa sih sebetulnya upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama yang berbeda dengan yang mungkin dulu belum pernah dilakukan? Iya. Misalnya yang kami coba sekarang lakukan adalah kami memperbanyak forum dialog guru-guru agama. Jadi kan sebenarnya kesadaran beragama anak-anak kita, siswa-siswi kita itu sangat tergantung dari guru-guru agama. Karenanya guru agama menduduki posisi yang sangat strategis bagaimana agama itu diajarkan kepada anak-anak didik. Karenanya kami memperbanyak forum dialog antar guru agama yang berbeda. Jadi kalau guru agama Islam, guru agama Kristen, Hindu, Buddha dan seterusnya itu kami pertemukan, kami bangun dialog, lalu masing-masing memahami esensi agama dari masing-masing dan bagaimana cara mengajarkan, lalu bagaimana cara menjelaskan perbedaan agama yang ada di tengah-tengah masyarakat, sehingga dengan demikian masing-masing kita tidak hanya terbangun kesadaran bertoleransi, tapi juga sekaligus menghargai dan menghormati keyakinan sesama saudara sebangsa yang berbeda agama, yang berbeda keyakinan. Bagaimana? Dalam pelaksanaannya itu termasuk di mana itu Pak Menteri? Maksud saya dalam program atau di dalam apa? Karena kalau saya lihat dari segi anggaran ya, salah satu faktornya. Kalau tidak salah untuk pendidikan itu kan 128 miliar ya, dari 155 miliar sampai tahun 2019. Sedangkan yang untuk program-program interaktif itu seingat saya cuma 1,64% saja. Jadi itu terlalu sedikit dibandingkan dengan yang pendidikan yang sifatnya internal. Ya tentu angkanya saya tidak hafal gitu angka detailnya, tapi itu kita perbanyak itu. Lalu juga kita menggunakan media. Jadi media ini apalagi di tengah-tengah transparansi kehidupan revolusi komunikasi informasi yang luar biasa, sosial media misalnya, kami mencoba memanfaatkan itu dalam ikut mensosialisasikan, ikut mempromosikan
betapa pentingnya kerukunan, betapa pentingnya toleransi itu ditumbuh kembangkan dan seterusnya gitu. Selain juga yang tidak kalah pentingnya, kami menginisiasi adanya regulasi tadi itu, rancangan undang-undang tentang perlindungan umat beragama. Baik, bicara soal rancangan undang-undang tentang perlindungan umat beragama ini sebetulnya seberapa urgensinya sih, Pak Menteri? Iya, begini. Indonesia adalah bangsa yang sangat besar, populasinya menduduki ranking keempat terbesar di dunia, wilayah geografisnya negara kepulauan terbesar, jadi heterogenitas, kemajemukan, pluralitas kita itu tinggi sekali. Karenanya dalam konteks beragama perlu ada platform, perlu ada persepsi yang sama di antara seluruh warga bangsa yang berbeda-beda ini. Apa prinsip-prinsip dasar dalam menata kehidupan bersama, kehidupan beragama khususnya, termasuk tentu kerukunan. Jadi karena gini, konstitusi itu memberikan amanah terhadap dua hal. Jaminan kemerdekaan untuk memeluk agama dan kemerdekaan untuk menjalankan ajaran agama yang dipeluk oleh warga negara. Pasal 29 ayat 2 itu tegas mengatakan. Nah, implementasinya seperti apa? Ini yang sekarang dari sisi regulasi dalam undang-undang belum ada. Ada kekosongan di situ. Jadi jaminan perlindungan warga negara, dia mendapatkan kemerdekaan memeluk agama lalu menjalankan ajaran agama, ini yang perlu diderivasi, perlu diturunkan, dijabarkan melalui aturan-aturan yang lebih implementatif, dan itu perlu kesamaan cara Kalau pandang. orientasinya mau kemana itu? Maksud saya akan dulu tahun 2003 pernah ada draft, lalu tahun 2011 intinya memberikan perlindungan. Perlindungan. Nah, Jadi misalnya tidak sekarang rumah ibadah, sekarang yang masih Pendirian yang rumah aktual ibadah kan itu begitu. Orang sulit mendirikan rumah ibadah, katanya seperti itu. Yang ini setuju, ada kelompok masyarakat lain yang tidak setuju, lalu mengerahkan massa. Kan cara-cara seperti itu kita tidak kehendaki lagi. Nah, inilah perlu dibangun kesadaran bersama bagaimana sih sebenarnya persyaratan mendirikan rumah ibadah itu. Bagaimana sih kalau ada sebagian masyarakat yang menolak di sekitar wilayahnya ada rumah ibadah, itu bagaimana Jadi cara nanti menolaknya? ke depan itu akan diatur untuk mengurangi gesekan-gesekan. Aturannya sudah ada sekarang, tapi memang perlu sosialisasi yang lebih masif lagi. Karenanya dengan meletakkan itu dalam sebuah undang-undang, harapannya akan lebih banyak diketahui oleh publik. Tentu juga persoalan-persoalan yang lain tentang penistaan agama, tentang penodaan agama. Sekarang kan banyak ceramah-ceramah, khutbah-khutbah yang kemudian tidak hanya memperbandingkan antara agama satu dengan agama yang lain, tapi lalu kemudian menjelek-jelekan. Untuk menyatakan agama saya baik, orang lalu kemudian terjebak menjelekkan agama yang lain. Untuk meninggikan agama saya lalu terjebak merendahkan agama yang lain, padahal seharusnya tidak seperti itu gitu. Betul. Nah, hal-hal seperti ini perlu diatur, mana yang boleh, mana yang tidak dalam mensiarkan, dalam menyiarkan dan ketika ajaran sebuah agama. aturan itu sudah jadi, tentu perlu sosialisasi ya Pak Menteri. Tentu. Dan kalau kita bicara sosialisasi di Kementerian Agama kan juga ada bimas-bimas dari masing-masing agama. Sejauh mana Pak perannya untuk terutama untuk melakukan sosialisasi, dan juga kalau tidak salah ada penyuluh juga ya? Ya, jadi sekarang memang masih dalam penyiapan rancangan undang-undang. Nah, kami ingin lebih memperbanyak masukan, karena bagaimanapun juga kan menyerap aspirasi ini perlu dilakukan karena keragaman kita. Jadi ke kalangan tokoh-tokoh agama, ormas-ormas keagamaan, juga para akademisi, perguruan tinggi kita, dan banyak kalangan termasuk dengan media. Kita ingin mendapatkan bagaimana sih isu-isu tertentu itu pengaturan regulasinya, karena problem kita itu adalah meletakkan pada titik yang moderat. Karena kan memang masing-masing kan punya spektrum yang paling kiri dan yang paling kanan begitu kan. Jadi bagaimana? Jadi saat ini posisinya tengah menerima berbagai masukan ya Pak ya. Saya kira itu bagus karena dalam banyak kasus di beberapa kementerian itu tidak banyak menggunakan model konsultasi publik, tapi lebih ke sosialisasi. Artinya mereka punya duluan dan sebagainya. Saya kira itu tidak cukup baik dari perspektif demokrasi, karena idealnya kan tentu menyerap aspirasi masyarakat. Baik, sebelum menjadi undang-undang ya. Sebelum menjadi undang-undang. Tapi sepertinya kita harus tahan dulu karena kita harus jeda terlebih dahulu Pak Menteri, dan kami nanti akan kembali, pemirsa tetaplah bersama kami di Sudut Istana. Ragaku dan jiwaku kan selalu jaga. Terima kasih Anda kembali
kembali bersama kami di Sudut Istana dan kembali bersama narasumber kami, Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Pak, terkait dengan tema kita kembali merajut kerukunan, bahwa tadi sudah banyak disampaikan, tapi kemudian kesuksesan Bapak dalam membangun toleransi, dalam merajut kerukunan sehingga menjadi lebih baik, itu juga ternyata diapresiasi, Mas Kusnanto, oleh negara-negara sahabat. Bahkan kabarnya nih yang saya dengar, duta-duta besar ketika berkunjung menemui Pak Menteri juga banyak yang menanyakan apa sih resepnya untuk bisa mewujudkan kerukunan antar umat beragama ini. Bisa cerita Pak lebih jauh? Ya, tentu sama sekali bukan kesuksesan saya lah. Jadi begini, Indonesia itu sangat bersyukur karena sebagai negara dengan jumlah umat muslim terbesar di dunia, faham Islam yang dianut oleh mayoritas warga bangsa Indonesia itu adalah Islam yang moderat, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang bisa mengayomi semua kita, karena hakikatnya adalah menebarkan kemaslahatan bagi sesama. Dan Indonesia juga bersyukur karena faham Islam seperti itu dijaga dan dipelihara dengan baik oleh ormas-ormas Islam. Jadi ini kekuatan Indonesia yang tentu tidak dimiliki oleh negara-negara, katakanlah Muslim sekalipun, negara Islam sekalipun belum tentu memiliki ormas Islam yang sangat mengakar, yang senantiasa menyemai nilai-nilai Islam yang moderat, yang toleran, yang damai, yang santun dan seterusnya. Jadi ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama dan banyak ormas-ormas Islam yang lain tentu. Nah, lalu lembaga-lembaga pendidikan, keagamaan, pesantren yang sangat khas Indonesia, juga tentu lembaga-lembaga agama yang lain. Jadi itulah sesungguhnya kekuatan kenapa di tengah-tengah kemajemukan Indonesia tetap bisa menjaga harmonitasnya ini, kerukunan ini bisa terjaga. Dan ini yang tantangan dalam konteks kekinian dan masa depan kita, karena di era globalisasi, di era begitu leluasanya masuk berbagai macam faham dari luar, maka kita harus bisa mampu menjaga warisan para pendahulu kita dengan tentu menyesuaikannya sesuai dengan konteks zamannya gitu. Tantangan di era kekinian. Saya jadi teringat tadi Mas Kusnanto di awal menyebutkan bahwa sebetulnya masih ada 10 provinsi yang angkanya di bawah indeks yang tadi di awal kita sebutkan gitu kan. Lalu apa nih Pak yang akan dilakukan ke depan oleh Kementerian Agama untuk memperbaiki itu? Ya, tentu banyak hal yang kita lakukan. Ya, pertama tadi dari sisi regulasi juga yang harus terus-menerus dilakukan adalah bagaimana mengajak semua kita, khususnya tokoh-tokoh agama, ormas-ormas keagamaan, untuk lebih mengedepankan esensi substansi dari agama itu gitu. Jangan agama dijadikan alat untuk lalu kemudian kita membedakan satu dengan yang lain. Karena semua agama bicara memanusiakan manusia sebenarnya. Jadi ada sisi dalam dan ada sisi luar agama. Jadi kalau sisi luar memang kita akan menghadapi berbagai macam perbedaan. Tapi kalau sisi dalamnya, esensinya, semua agama akan bertemu pada titik yang sama. Nah, kalau pendidikan itu sebagai sesuatu yang seharusnya educating, kan tidak melulu berada di dalam lembaga-lembaga pendidikan saja. Misalnya kalau pengalaman pribadi Pak Menteri, kalau saya lihat perkembangannya dari dulu, itu kan pertama tentu dibesarkan oleh keluarga bin Zuhri, kan begitu. Habis itu kemudian masuk madrasah di Jakarta sampai itu, kemudian di Gontor Ponorogo. Tapi kemudian setelah itu juga memasuki beberapa kegiatan, termasuk diantaranya seperti di Helen Keller International, baru itu di Nahdlatul Ulama dan sebagainya. Ini kan panjang Pak. Jadi formatting years-nya Pak Menteri, Pak Lukman Hakim Saifuddin, kan tidak hanya di madrasah maupun di Gontor, tapi juga di rumah, terus kemudian juga aktivitas organisasional dan sebagainya dan sebagainya. Ini apakah itu semuanya kemudian juga akan diikut sertakan dalam pengaturan regulasi itu? Iya, jadi setidak-tidaknya salah satu program andalan Kementerian Agama juga kita ingin melakukan penguatan keluarga, jadi ketahanan keluarga. Jadi kita melihat berbagai macam aspek masalah, ada narkoba, ada macam-macam lah, ada miras, ada macam-macam ini. Sebenarnya kalau keluarga masing-masing, karena keluarga ini kan terkecil, karena unit terkecil, kalau masing-masing kita ini baik membangun keluarga, maka banyak persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan. Nah, ini juga kita akan coba upayakan, misalnya kita ingin menerapkan program kursus pranikah.
Jadi banyak sekali pasangan-pasangan muda kita ketika memasuki lembaga pernikahan, dia sama sekali tidak memiliki pemahaman, wawasan yang cukup apa sih hakikat rumah tangga, bagaimana sih tanggung jawab seorang suami, relasi suami dan istri itu seperti apa, dan seterusnya dan seterusnya, hak dan kewajiban dan seterusnya. Jadi supaya tidak ada angka perceraian yang semakin tinggi, supaya tidak ada KDRT dan macam-macam problem-problem yang sebenarnya bermula dari rumah tangga yang kurang harmonis sehingga kemudian keluar. Nah, kita ingin, karena ini juga disupport oleh tokoh-tokoh agama, bagaimana ketahanan keluarga ini bisa lebih kita perkuat lah. Gitu. Artinya berbagai upaya melalui berbagai jalur terus dilakukan oleh Kementerian Agama untuk itu tadi merajut kerukunan gitu ya Pak ya. Kita agak bergeser sedikit ini Pak, saya ingin bicara mengenai beberapa minggu lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Dan biasanya di tahun-tahun sebelumnya itu kerap kali terjadi perbedaan penetapan awal bulan Ramadan termasuk juga Lebaran. Tapi tahun lalu, tahun lalu tuh tidak. Itu tahun lalu berhasil sama gitu penetapan awal bulan Ramadannya. Bagaimana dengan tahun ini Pak? Ya, kita terus senantiasa mengupayakan karena memang bagaimanapun juga realitasnya para ulama, kiai-kiai, tokoh-tokoh agama kita memang belum satu pandangan, belum satu metode dalam menentukan kapan satu Ramadan, kapan satu Syawal gitu. Ada yang menggunakan metode hisab, ada yang ru'yah gitu. Tapi karenanya kita terus mengupayakan bagaimana titik temu ini bisa kita dapatkan. Jadi ya mudah-mudahan satu Ramadan nanti ini kita upayakan bisa bersama. Itu salah satu peran Menteri Agama juga berperan besar ya Mas Kusnanto ya. Nah ini ada soal lagi ya. Apa lagi soal haji katakanlah. Haji ya betul. Katanya turun 136 dolar kalau nggak salah. Iya, 132 dibanding tahun lalu rata-rata 2.717 US dollar. Tahun ini alhamdulillah rata-rata 2.585 US dollar. Artinya ada penurunan sekitar 132 US dollar. Rupiahnya menjadi 34.341.304 rupiah rata-ratanya. Ya, gitu. baik. Dengan kurs 13. Masih bisa diharapkan turun lagi itu ya? Kalau kursnya, tapi itu sudah kita tentukan. DPR sudah menentukan itu. Jadi, tapi di tengah turunnya ongkos naik haji ini, bagaimana Pak dengan kualitas pelayanannya? Kualitas tentu kita harus jaga, bahkan kita tingkatkan. Seperti apa pelayanan, Pak upaya peningkatan itu? Memberikan makan kepada jamaah selama ada di Mekah. Jadi kalau tahun lalu itu hanya 12 kali makan, 15 kali, mohon maaf 15 kali. Tahun ini menjadi 24 kali gitu makan. Lalu jadi juga terjamin ya konsumsi. Iya, juga kaitannya dengan penginapan hotel yang di Mekah dan Madinah itu standarnya hotel bintang 3 misalnya. Jadi lalu juga catering, lalu transportasi darat, semuanya kita upayakan meningkat gitu. Baik. Dan mungkin juga persiapannya sudah semakin matang ya Pak ya? Iya, ya alhamdulillah sekarang ini kalau perumahan di Mekah sudah tersewa semua, sekarang tinggal konsentrasi menyewa rumah-rumah yang di Madinah. Baik. Kita tadi sudah bicara banyak mengenai program Kementerian Agama dalam kaitannya dengan merajut kerukunan, lalu juga tadi bicara soal haji. Saya ingin bicara sedikit mengenai yang lebih pribadi. Bapak ini kan juga ternyata aktif di media sosial, salah satunya di Twitter. Dan tadi juga Pak Menteri juga mengakui bahwa media sosial ini termasuk yang digunakan menjadi salah satu media untuk mensosialisasikan ataupun membangun kerukunan dan toleransi antar umat beragama di tanah air. Kapan sih Pak sebetulnya Bapak punya waktu untuk men-tweet gitu? Karena kalau saya follower Bapak nih ya, saya lihat Bapak sering juga gitu men-tweet di Twitter. Umumnya kalau saya pulang dari kantor di tengah kemacetan itu, ya saya begini, saya bertwitter itu saya merasa itu sekolah kedua saya gitu. Karena banyak ilmu, banyak orang pinter di sana, banyak hal apa saja itu bisa kita dapatkan di sosial media gitu. Jadi buat saya tidak hanya menghibur, tapi itu mengasihkan bersosial media itu. Banyak orang pinter yang kemudian Bapak temui di Twitter tersebut, padahal juga netizennya mengatakan bahwa Pak Menteri ini dijuluki sebagai Pak Kiai cerdas. Itu salah satu tweetan dari follower Bapak juga. Nah,
Mas Kusnanto mau menanggapi ini soal Jadi makin Twitter? lama macet saya kira makin banyak Twitter. Jadi berarti bisa kelihatan ya kalau misalnya Pak Menteri mulai Bisa juga, rajin tapi kan nge-tweet jadi itu Pak Menteri lagi efektif macet. juga Efektif, untuk ya. katakanlah Paling nggak komunikasi, ya. sosialisasi apapun Iya. lah program Ya. pemerintah. Jadi rupanya banyak temanya yang kemudian dibahas Pak Menteri di Twitternya. Dari mulai masalah agama, masalah kehidupan, masalah asmara. Ini contoh-contohnya nih. Nih itu, masalah jomblo. Ternyata move on itu sulitnya luar biasa. Tak hanya bagi yang putus cinta, tapi juga bagi yang putus kuasa. Oh, ya. Jadi, Hubungnya dengan reshuffle atau dengan apa? nah ini nih. Kalau Itu Mas silakan Kusnanto buka langsung dulu lihat masing-masing. Nah, satu hal lagi juga yang menarik ini yang kayaknya baru beberapa hari yang lalu Pak Menteri tweet di sini bunyinya begini, bercinta tanpa agama dan beragama tanpa cinta, keduanya sama bahaya, sirna kemuliaan manusia. Bapak ternyata puitis juga ya. Jadi Bapak rupanya suka menulis pantun dan puisi mungkin di sela-sela waktu. Ya kadang-kadang saya kalau ada ya itu hanya sekedar ya Twitter itu juga wadah saya bisa mengekspresikan apa yang saya rasakan gitu. Jadi Tapi ya buat suka saya dapat, sangat menghibur lah, lebih dari menghibur. sering dapat kritikan juga nggak Pak kalau di Iya Twitter? kadang-kadang. Kadang-kadang ya Pak ya. Baik, ini tadi bicara soal pantun, soal puisi, boleh dong Pak dicontohkan atau sedikit lah unjuk Jadi ini saya baca di sini. untuk kita yang ada di sini dan juga pemirsa TVRI di rumah. Ya. Boleh Pak. Ini Baik. Bapak mau berpantun atau berpuisi Pak? Iya, Ini irama saya Jawa nggak boleh? tahu apa Ya, irama namanya. apa? Itu biar para ahli Pakai aja yang irama Jawa? menentukan. Pakai irama apa Pak? Monggo silakan Pak Menteri. Irama Nusantara ya. Irama Nusantara. Ini tulisan saya beri judul Konstitusi, Agama, dan Kita. Bagaimana posisi agama dalam konstitusi kita? Mari kita simak bersama. Kemerdekaan kita diraih berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Penyelenggara negara kita bersumpah sesuai agamanya saat memulai kerja. Sistem peradilan kita melingkupi 4 peradilan yang salah satunya peradilan agama. Pengaturan pelaksanaan HAM-nya bisa dibatasi undang-undang atas pertimbangan agama. Tujuan pendidikan nasional kita meningkatkan iman takwa dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ilmu pengetahuan kita dimajukan dengan menjunjung tinggi nilai agama. Dan negara kita berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Tapi mengapa prahara masih saja bersama kita? Mungkin karena agama masih dikata-kata. Mungkin karena agama belum menjelma nyata menjadi tindak kita. Terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan dulu untuk Pak Menteri kita. Pak Menteri, saya mohon dulu Bapak masih tetap berada di sana, kita ngobrol lagi. Jadi rupanya tadi ini Mas Kusnanto ini puisi ya, puisi yang ditulis sendiri oleh Bapak. Namanya. Itu Bapak menulis sendiri ya, Iya, puisi iya, tersebut ya Pak iya. ya. Tapi ada juga nih kita punya kejutan Mas Kusnanto buat Pak Menteri. Kejutannya apa? Ini nanti ini tim kita akan menyerahkan sesuatu. Nah, ini dia. Bapak langsung kita semua di sini tahu pasti ya Mas Kusnanto ini adalah bola basket. Tapi yang kita tidak tahu, kira-kira dalam benak Bapak apa sih kalau kemudian Bapak melihat bola basket ini? Ini salah satu hobi saya dulu waktu saya masih muda. Sekarang masih muda loh Pak. Saya dulu pernah mondok di Gontor dan saya dipercaya untuk menjadi tim inti Gontor kalau tanding dengan Wow. yang lain. Berarti dulu jago dong ya Pak ya main Ya. basketnya. Ya, Bisa lah jago sedikit-sedikit. Sampai sekarang masih Pak main basket? Oh udah sekarang sudah nggak Udah nggak pernah, sempat ya. main basket Basket lagi. politik. Basket politik, jadi dipantul ke sana kemari gitu ya. Boleh nggak Pak dikasih contoh ke kita? Mungkin Bapak masih ingat? Saya udah lama sekali sudah nggak Masih pernah main. ingat nggak Pak ngedribble? Udah nggak inget lagi ya Pak ya? Masih sih Pak udah nggak inget. Tapi kalau kita bicara mengenai ini tadi Mas Kusnanto, mengenai bola basket ya, bola basket politik. Memang kira-kira seperti itu gitu gambarannya?
Kalau Wah, kita enggak akan berpolitik politik itu selalu harus begitu, itu seperti bola Saya basket, kira yang itu penting ya filosofinya. ada semacam integritas, ada semacam orientasi, ada semacam strategic platform dalam jangka panjang. Dan itu sebenarnya tidak perlu ada hubungannya dengan berada atau tidak berada dalam sebuah panggung kekuasaan, saya kira, dalam konteks itu. Baik, baik. Ini nanti kita sudah di akhir dari segmen kita bersama Pak Menteri. Ada mungkin yang digarisbawahi Mas Kusnanto dari perbincangan Ya terutama kita saya tadi kira bersama. dalam kehidupan kerukunan beragama, dalam toleransi, saya kira pantas diapresiasi apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir, tapi juga perlu digarisbawahi bahwa ada beberapa tempat yang masih di bawah rata-rata. Dan memerlukan dukungan bersama semua kita untuk ya. Meskipun juga disadari bahwa di beberapa tempat itu mempunyai kompleksitas yang amat berbeda dari segi katakanlah pemahaman keagamaan, demografi politik, ekonomi, sosial, kultural dan sebagainya dan sebagainya. Kita sebenarnya masih ingin mendiskusikan banyak, termasuk antara radikalisme dan sebagainya. Karena itu suatu istilah yang saya kira agak terlalu banyak digunakan di Indonesia tanpa tujuan yang pasti. Misalnya jarang orang membedakan istilah katakanlah fundamentalisme, radikalisme, violent atau ekstremis radikalisme dan seterusnya itu. Jadi sering menimbulkan seling surup juga atau salah pahaman. Iya betul, mungkin karena rumit juga istilahnya. Jadi banyak masyarakat kita yang nggak paham juga bagaimana mengartikan dan itu. Pak Menteri satu di antaranya sebenarnya memberikan penjelasan untuk itu saya kira. Mudah-mudahan. Baik, Pak Menteri. Tapi saya lihat bola basket ini rasanya udah gregetan juga. Ini saya ada ringnya di sini. Boleh Kalau Pak, ada ring, tapi saya udah. sebelum Bapak ini, Bapak boleh tanda tangan dulu Pak, tanda tangan dulu. Ini bola basketnya monggo ditandatangani dulu. Tanda tangan di sini. Pak. Ini kan tanda tangan Menteri Agama biasanya di buku atau di apa, ini di bola basket. Buat kenang-kenangan kita di sini. Terima kasih Bapak. Karena Bapak udah gemas tadi, monggo Pak silakan dibuktikan. Iya, tapi nggak ada ringnya di sini. Nggak apa-apa, nggak usah pakai ring Pak. Bapak contohkan dribble aja Pak. Jadi Bapak udah nggak mau nih contohkan dribblenya nih Pak. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Menteri sudah hadir bersama kami, bergabung di Sudut Istana. Sekali lagi terima kasih Pak. Dan Cak Kardi, kira-kira ada cerita menarik apa lagi dari balik kunjungan kerja Presiden Jokowi yang ingin dibagikan kepada kita semua di sini? Silakan. Ada, Herdina. Pemirsa, ini catatan kecil saya di balik belusukan Presiden Jokowi 1 Agustus 2015. Presiden Jokowi selalu antusias dan bersemangat setiap kali kunjungan kerja ke Jawa Timur. Karena Presiden selalu mendapatkan sesuatu yang baru dan lucu. Salah satunya adalah ketika Muktamar NU di Jombang waktu itu. Sebagai ketua panitia, Saifullah Yusuf, wakil gubernur Jawa Timur, naik ke atas panggung dan memberikan sambutan. Bapak Presiden, muktamar ini dihadiri oleh hadirin dan hadirat. Hadirin yang ada di dalam ini, hadirat yang di luar, di lapangan. Saya lihat Presiden tertawa, demikian juga pengunjung yang lain. Setelah Gus Ipul memberikan sambutan, Gubernur Jawa Timur naik ke atas panggung. Gubernur mengatakan, Bapak Presiden, kalau tadi Mas Saifullah Yusuf salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sebagai wakil gubernur, saya bisa tegur Gus Ipul. Tapi sebagai anggota IGGI, saya tidak bisa apa-apa. Saya membatin IGGI adalah organisasi yang dulu pernah memberikan bantuan ke Indonesia, sebuah organisasi donor dari Belanda. Ternyata Pak Dekarwo melanjutkan, IGGI itu Bapak Presiden adalah singkatan dari Ikatan Gus-Gus Indonesia. Sekali lagi Presiden tertawa, hadirin juga. Para pemirsa, Gus adalah panggilan untuk darah biru kaum Nahdliyin. Para pemirsa, dari sudut istana ini, dari sudut rumah para pemirsa, dan dari sudut tanah air, jangan pernah lelah mencintai Indonesia.